Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah, serta diberi hidayah oleh Allah untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya meneruskan kajian yang kemarin. Kemarin saya baru membongkar kitab Tarikh Hadramaut Asy'azi yang ditulis oleh penulis berasal dari Indonesia keturunan Yaman yang bernama Sholah Al-Bakri Al-Yafi. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan itu dan saya akan membahas satu tokoh Ba'alawi di abad 19. Tokoh ini adalah tokoh pelopor politik adu domba. Tokoh ini sangat cerdas, sangat cerdik, bahkan ilmu politiknya sangat mumpuni. Tetapi keahlian dalam berpolitik ini demi untuk mencapai ambisinya. Pada akhirnya tokoh ini menggunakan kecerdasannya sehingga mengadu domba antar wilayah. Untuk apa? Ya untuk tercapai ambisinya. Ketika kedua wilayah itu terjadi bentrok, maka pada saat itulah tokoh ini yang diharapkan bisa meraih kekuasaan. Namun yang aneh dalam kitab Tarikh Hadramaut Asy'azi ini, meski telah berupaya keras dengan segala cara, tokoh ini tetap gagal dalam melancarkan politik adu dombanya. Nah, siapakah tokoh yang saya maksud? Tokoh yang saya maksud adalah tokoh yang bernama Aqil bin Abdullah bin Yahya. Ini ngeri ini. Jadi bin Yahya ini. Bin Yahya ini adalah pelopor politik adu domba di abad 19 Masehi. Berarti abad 13 Hijriah. Pembahasan ini ada di halaman 187 hingga 189 kitab Tarikh Hadramaut Asy'azi. Teks asli dari kitab tersebut saya tampilkan di layar sehingga pembahasan saya tidak keluar dari redaksi yang ada dalam kitab ini. Namun saya tidak akan membaca redaksi Arabnya karena akan memakan banyak waktu. Jadi redaksi asli saya tampilkan di layar, langsung saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga penonton bisa langsung mencerna maksud dari yang tertulis dalam kitab tersebut. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya langsung saya masuk pada materi pembahasan yang judulnya Politik Adu Domba di abad 19 Masehi yang dipelopori oleh tokoh politik yang bernama Aqil bin Abdullah bin Yahya. Teks Arabnya saya tampilkan di layar dan langsung saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judul: Upaya Politik Keluarga Ba'alawi untuk Kekuasaan. Ini adalah politik adu domba klan Ba'alawi di abad 19 Masehi yang dipelopori oleh Aqil bin Abdullah bin Yahya Ba'alawi. Jadi bin Yahya ini kalau kita mau menilik sejarah, ini terkenal golongan yang punya kecerdasan dalam berpolitik. Ini terbukti dalam kitab ini pun yang mempelopori politik adu domba ya dari bin Yahya. Lah di Indonesia juga pernah ada tokoh kan yang di situ menjadi antek Belanda. Itu juga bin Yahya.
Maka dengan bin Yahya ini kita perlu waspada. Ya walaupun tidak hanya bin Yahya yang perlu kita waspadai, tapi Ba'alawi secara keseluruhan ini punya karakter yang tidak beda jauh. Nah, saya lanjut. Pembahasan ini adalah politik adu domba oleh Aqil bin Abdullah bin Yahya Ba'alawi. Pada masa itu, di abad 19 Masehi, muncul sekelompok orang dari keluarga Ba'alawi yang menginginkan kekuasaan. Mereka mengupayakannya dengan sungguh-sungguh. Di barisan terdepan mereka adalah Aqil bin Abdullah bin Yahya Ba'alawi. Jadi di abad 19, itu berarti di tahun 1865-an hingga 1900-an. Ba'alawi ini pengen menguasai tanah Yaman. Nah, golongan-golongan yang punya ambisi tinggi kemudian berkumpul. Dan kumpulan golongan yang berambisi tinggi untuk meraih kekuasaan itu dikomandoi oleh Aqil bin Abdullah bin Yahya Ba'alawi. Nah, orang ini adalah seorang politikus ulung. Jadi Aqil bin Abdullah bin Yahya itu seorang politikus ulung dalam seni membujuk dan memprovokasi. Sangat cerdas, cepat berpikir, kemudian memiliki argumen yang kuat, berambisi tinggi, dan berjiwa besar. Jadi sosok yang lagi saya bahas ini adalah sosok seorang politikus ulung dalam seni membujuk dan memprovokasi. Nah, ngeri kan? Ahli dalam memprovokasi. Otaknya cerdas, tetapi kecerdasannya dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Kemudian cepat berpikir. Artinya dalam mengambil sebuah keputusan ini sangat cepat. Kemudian memiliki argumen yang kuat. Nah, sosok ini memiliki argumen yang kuat. Dan yang tidak kalah menarik, sosok ini berambisi tinggi. Punya ambisi yang sangat tinggi untuk menguasai tanah Yaman. Kemudian berjiwa besar. Tapi apa? Tapi ia kurang beruntung. Segala urusannya seringkali berakhir tidak sesuai keinginannya. Nah, ini yang menarik. Jadi sosok Aqil bin Abdullah bin Yahya Ba'alawi. Ini orang cerdas, politikus ulung. Cepat berpikir, ambisi tinggi. Sehingga segala cara dilakukan demi untuk memenuhi hajat ambisinya. Tapi di sini ditulis, tapi ia kurang beruntung. Walaupun segala cara sudah dilakukannya, seringkali berakhir tidak sesuai keinginannya. Artinya apa? Gagal lagi dan gagal lagi untuk meraih kekuasaan. Kemudian, ia pernah membantu Al-Qatiri melawan Yafa. Jadi Al-Qatiri dan Yafa di abad 19 ini dua wilayah di Yaman yang bersaing ketat. Jadi bisa disebut bermusuhan. Jadi Aqil bin Abdullah bin Yahya ini pernah membantu wilayah Al-Qatiri melawan wilayah Yafa. Demi apa? Demi mencapai tujuannya. Namun ia tidak menuai apapun kecuali kerugian. Jadi Aqil bin Abdullah bin Yahya ini pernah membantu pemimpin Al-Qatiri dalam rangka melawan wilayah Yafa atau kekuasaan Yafa. Untuk apa? Ya, membantu Al-Qatiri ini dalam rangka untuk mencapai tujuannya. Kalau bisa membantu Al-Qatiri mengalahkan Yafa, maka yang diharapkan nanti Aqil bin Abdullah bin Yahya itu mendapat posisi tinggi di wilayah Al-Qatiri. Tapi apa? Tapi ia tidak menuai apapun kecuali kerugian. Walaupun Aqil bin Abdullah bin Yahya ini sudah habis-habisan membela pemimpin Al-Qatiri untuk melawan wilayah Yafa, tetapi yang didapat hanya kerugian. Ia juga pernah membantu Yafa melawan Al-Qatiri, namun hasilnya justru mendatangkan petaka. Jadi ini orang pelin-pelan. Kemarin membantu Al-Qatiri melawan Yafa.
Setelah membantu Al-Qatiri dalam melawan Yafa, ini tidak mendapat keuntungan sama sekali. Ia ganti model, justru membela Yafa melawan Al-Qatiri. Tapi walaupun pernah membela kedua wilayah tersebut, Aqil bin Abdullah bin Yahya ini justru mendapat malapetaka. Artinya tidak mendapat apa yang diharapkan. Nah ini kerennya itu di sini. Sosok politikus ulung yang cerdas, tapi dalam melancarkan politiknya ini selalu gagal dan selalu gagal. Yang didapat hanya kerugian. Saya lanjut. Masih di halaman 187. Meski begitu, kegagalan tersebut tidak melemahkan semangatnya, tidak mematahkan tekadnya, dan tidak menghentikan pergerakannya dalam mengejar ambisinya. Jadi walaupun Aqil bin Abdullah bin Yahya ini gagal lagi dan gagal lagi dalam merebut kekuasaan di wilayah Yaman, ia tidak patah semangat, terus bersemangat dengan segala cara dilakukannya. Ia pergi ke Al-Hujum untuk mengumpulkan pasukan guna melawan Al-Qatiri. Namun ia menyadari bahwa perkara itu membutuhkan biaya yang besar. Kemudian ia pergi ke kabilah At-Tamim untuk tujuan yang sama. Dan ia pun melihat perlunya dana besar di sana. Oleh karena itu, ia menyurati saudaranya yang bernama Awad bin Abdullah bin Yahya Ba'alawi yang waktu itu tinggal di Singapura. Untuk apa? Ya untuk meminta mengumpulkan uang guna mewujudkan maksud dan ambisinya. Jadi Aqil bin Abdullah bin Yahya ini meminta bantuan kepada saudaranya yang ada di Singapura untuk mengumpulkan dana besar. Untuk apa? Ya untuk menyokong Aqil bin Abdullah bin Yahya dalam melawan wilayah Al-Qatiri. Nah, adapun Awad adalah seorang pria yang menampakkan sikap warok atau zuhud dan kesalehan hingga orang-orang menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Ini loh, saudaranya Aqil bin Abdullah bin Yahya yang ada di Singapura. Ini menampakkan sikap zuhud. Bukan zuhud beneran, tapi gayanya gaya seorang zuhud. Gayanya gaya seorang ulama. Sehingga apa? Sehingga di wilayah Singapura ini mendapat kepercayaan dari masyarakat. Sehingga ketika mendapat perintah untuk membantu Aqil bin Abdullah bin Yahya dalam mengumpulkan dana besar, ia mudah sekali mengumpulkan dana besar karena dipercaya oleh masyarakat di Singapura. Kemudian masuk di halaman 188. Kemudian ia pun segera bekerja mengumpulkan uang. Jadi saudaranya Aqil bin Abdullah bin Yahya yang di Singapura setelah mendapat perintah untuk mencarikan dana besar, itu kemudian segera melaksanakannya. Hanya dalam beberapa bulan saja, ia telah mengumpulkan harta yang banyak dari pemberian dan hibah. Jadi karena tampangnya itu tampang seorang ulama, ahli ibadah, terus wirai. Siapa sih yang nggak percaya? Siapa sih yang nggak kepincut? Sehingga apa? Sehingga ketika muhibinnya ini disuruh mencari dana, mengumpulkan dana, ini ya mau-mau saja. Ya, ini polanya sama yang ada di Indonesia. Ketika Ba'alawi ini punya ambisi, muhibin yang dijadikan alat untuk menyokong ambisi mereka. Dan ini terjadi di abad 19 Masehi dalam melancarkan politik di Yaman. Aqil bin Abdullah bin Yahya ini meminta saudaranya yang bernama Awad yang tinggal di Singapura. Jadi berhasil mengumpulkan dana besar berkat sokongan dari saudaranya yang tinggal di Singapura. Nah, ia juga memiliki agen di beberapa negara.
Di antaranya agen terbesarnya adalah Sultan Kutai dan Sultan Pari. Nah, ini menarik. Jadi Aqil bin Abdullah bin Yahya ini punya agen besar penyokong dana yang berada di Indonesia yang waktu itu bernama Sultan Kutai dan Sultan Pari. Jadi di abad 19 Masehi, orang-orang Indonesia ini sudah terkena doktrin dari Ba'alawi, sudah menjadi muhibbin dari Ba'alawi, sehingga ketika Ba'alawi punya hajat besar, ya Sultan ini menyokong dengan dana besar, Sultan Kutai dan Sultan Pari. Mereka berdua mengiriminya emas murni dalam jumlah besar karena mengharapkan berkah dan umur panjang darinya. Jadi Sultan Kutai dan Sultan Pari yang ada di Indonesia ini menyokong dana besar berupa emas batangan diberikan kepada Aqil bin Abdullah bin Yahya untuk membantu menghancurkan wilayah Al-Qatiri. Kok sampai mau menyokong dana besar? Alasannya apa? Alasannya baik Sultan Kutai maupun Sultan Pari ini berharap mendapat berkah dan berharap umurnya menjadi panjang. Nah, ini kan berarti kedua sultan ini sudah terkena doktrin dari Ba'alawi. Mereka lancar mengaku sebagai keturunan Nabi, sehingga muhibinnya ini mati kutu. Diancam, kamu harus patuh kepada dzurriyyah Nabi. Kalau dzurriyyah Nabi butuh bantuan, kamu wajib membantu. Kemungkinan kan begitu. Sehingga ya harta besar yang berupa emas batangan pun rela diberikan. Padahal niatnya ya niat buruk itu untuk menyerang Al-Qatiri. Itu loh. Gerakan politik di abad 19 di Yaman ini mengerikan. Kemudian, di samping Sultan Kutai dan Sultan Pari yang ada di wilayah Nusantara, ini ikut membantu Aqil bin Abdullah bin Yahya dalam menggalang dana demi menghancurkan wilayah Al-Qatiri. Ada juga para pedagang yang mempercayainya dan menitipkan harta mereka kepadanya, termasuk beberapa orang asing seperti Hever Tackly, kemudian ada Mr. Bindis dan Ray Menir. Ini orang-orang asing ini juga kena doktrin sehingga memberikan sumbangan besar kepada Aqil bin Abdullah bin Yahya dalam memuluskan ambisinya. Nah, setelah mengumpulkan harta yang sangat banyak, ia melarikan diri secara diam-diam ke Aden, dan dari sana ia menempuh jalan darat menuju Hadramaut. Jadi kan yang mengumpulkan dana itu kan Awad yang ada di Singapura, tapi kan itu untuk Aqil bin Abdullah bin Yahya. Nah, setelah dana itu terkumpul cukup besar, akhirnya Awad yang ada di Singapura ini kemudian melarikan diri atau pergi secara diam-diam ke Aden. Kemudian dari Aden ia menempuh jalan darat menuju Hadramaut untuk menyerahkan harta kepada Aqil bin Abdullah bin Yahya. Kemudian ia mendatangi kabilah At-Tamim dan menghasut mereka untuk menduduki Tarim sambil menghujani mereka dengan berbagai pemberian. Nah, setelah Aqil bin Abdullah bin Yahya mendapat dana besar, kemudian politik adu dombanya ini dilancarkan. Harta yang banyak yang didapat dari sokongan-sokongan para muhibinya ini dibagi-bagikan kepada penduduk Tarim. Untuk apa? Ya agar mereka ikut membantu ambisinya. Maka mulailah kabilah At-Tamim mengganggu dan menyerang kabilah Al-Qatiri di Tarim. Jadi ya kayak di sini itu ada organisasi yang bernama FPI ya. Jadi FPI itu adalah alat politik. Alat politik kalau si bosnya ini punya hajat, ya FPI dipakai. Sama. Jadi Aqil bin Abdullah bin Yahya di era abad 19 Masehi
ini sudah menyusun kekuatan dengan cara membagi-bagikan dana besar kepada penduduk Tamim atau kabilah Tamim. Agar apa? Ya agar penduduk At-Tamim ini mau membantu Aqil bin Abdullah bin Yahya dalam menyerang wilayah Al-Qatiri. Namun, apa yang didapat? Walaupun Aqil bin Abdullah bin Yahya sudah mengeluarkan dana besar kepada kabilah At-Tamim agar kabilah At-Tamim membantu Aqil bin Abdullah bin Yahya dalam menyerang Al-Qatiri, tapi tetap tidak mendapatkan sesuai yang diharapkan. Nah, ini kisah politikus ulung, tapi yang dalam sejarah hidupnya itu yang didapat gagal dan gagal lagi. Kerennya di sini. Jadi ulung cerdas, ambisinya tinggi, tapi selalu gagal dan selalu gagal lagi. Kemudian saya lanjut, masih di halaman 188. Kemudian Aqil bin Abdullah bin Yahya berpikir untuk bersandar kepada Yafa dan meminta bantuan kekuatan mereka untuk melawan Al-Qatiri. Setelah segala cara dilakukan, tetap tidak mendapatkan hasil. Aqil bin Abdullah bin Yahya ini tidak putus asa. Ia bersandar ke kabilah Yafa atau pemerintahan Yafa, musuh bebuyutan dari Al-Qatiri. Kemudian meminta bantuan kekuatan mereka untuk melawan Al-Qatiri. Lah ini kan kemarin menyerang Al-Qatiri lewat tangan orang Tamim. Lah setelah gagal, ini justru berbalik arah. Ia mendekati pemimpin Yafa agar Yafa ini melawan Al-Qatiri. Jadi setelah minta bantuan At-Tamim gagal, ia meminta bantuan kepada wilayah Yafa atau kepemimpinan Yafa, yang mana Yafa dan Al-Qatiri itu dua wilayah yang saling berseteru. Ia berangkat ke Al-Mukalla dan bertemu di istana Amir Solah bin Muhammad Al-Qasadi Al-Yafai. Ia menyerahkan segala upayanya untuk membujuk sang Amir agar menyerang Siun dan Tarim, tetapi sang Amir tidak setuju dan menjawab bahwa keadaan menuntutnya untuk menjaga kedudukannya sendiri dan mempertahankannya. Jadi apa? Pemimpin Yafa ini berkomitmen tidak mau terjadi permusuhan. Jadi justru ia punya tanggung jawab untuk menjaga kerukunan. Jadi Aqil bin Abdullah bin Yahya walaupun membujuk pemimpin Yafa agar mau membantu ambisinya dalam menyerang Al-Qatiri, tapi apa yang didapat? Bahwa pemimpin Yafa ini tidak mau membantu Aqil bin Abdullah bin Yahya Ba'alawi untuk menyerang Al-Qatiri. Lagi-lagi kan gagal lagi dan gagal lagi. Jadi politik adu domba dilancarkan ke sana kemari, mengadu domba yang mau diadu domba, tapi hasilnya nihil. Ketika ia menyadari bahwa hari-harinya terbuang sia-sia dan malam-malam berlalu tanpa hasil, ia kembali ke negerinya. Lah setelah Aqil bin Abdullah bin Yahya dari waktu ke waktu melakukan politik adu domba, tapi tidak pernah berhasil, ia merenung. Kok gini amat nasib saya? Nafsu tinggi pengen berkuasa, tapi gagal dan gagal lagi. Maka Aqil bin Abdullah bin Yahya kembali pulang kampung. Lalu ia mendatangi Sultan Ghalib bin Muhsin Al-Qatiri untuk menghasutnya agar menduduki Asihir dengan janji bahwa ia akan menyatukan kekuatan Al-Hujum dan ke pihaknya. Namun ia gagal lagi. Jadi ceritanya gagal lagi dan gagal lagi. Kemudian ia memutuskan untuk kembali ke Al-Mukalla untuk membesar-besarkan kekuatan Al-Qatiri di mata kabilah Yafa dan menakut-nakuti Amir Salah akan kekuatan mereka. Jadi ini orang Aqil bin Abdullah bin Yahya ini memang spesialis politik adu domba. Walaupun gagal lagi dan gagal lagi politiknya, ini tidak menyerah. Artinya pantang menyerah. Segala cara ditempuh untuk memenuhi hajat ambisinya.
Ia benar-benar mendatangi sang amir dan mengabarkan bahwa Al-Qatiri dan sekutunya telah bersiap sepenuhnya untuk menduduki Al-Mukalla. Namun upaya ini pun tetap gagal. Lah, gagal lagi, gagal lagi. Ia pun kembali ke Sion dan di sana ia menemukan sekelompok orang dari keluarga Ba'alawi yang dipimpin oleh Muhsin bin Alwi As-Saqqaf. Mereka tengah mendiskusikan cara-cara untuk menyulut kembali api peperangan antara Yafa dan Al-Qatiri dengan keyakinan bahwa mereka tidak akan mencapai cita-cita mereka kecuali jika kedua negara atau kedua kekuatan tersebut bentrok dengan bentrokan yang mematikan bagi keduanya atau bagi salah satunya. Ini berarti abad 19 terjadi gejolak di Yaman, Hadramaut sana. Ini ternyata dipelopori oleh orang-orang Ba'alawi. Dan diantaranya ya Aqil bin Abdullah bin Yahya. Aqil bin Abdullah bin Yahya ini memprovokasi kedua wilayah, baik itu Yafa dan Al-Qatiri, agar kedua wilayah tersebut terjadi bentrok sehingga timbullah peperangan yang hebat. Nah, setelah segala cara ditempuh agar Yafa dan Al-Qatiri ini bentrok, terjadi peperangan, ini terjadi kegagalan dan kegagalan lagi, maka segala cara ditempuh oleh Aqil bin Abdullah bin Yahya. Mereka mendatangi Sultan Khalid bin Muhsin Al-Qatiri, saudaranya yaitu Amir Abdullah, serta Amir Abud bin Salim untuk menghasut mereka agar menduduki Asyir. Namun beruntung bagi kedua negara tersebut, dan malang bagi mereka para penghasut, usaha mereka sama sekali tidak berhasil dalam mencapai apa yang mereka inginkan. Nah, dalam redaksi kitab Tarikh Hadramaut Asyasi, dari halaman 187 hingga 189, tokoh politik adu domba yang bernama Aqil bin Abdullah bin Yahya dalam memenuhi hajat ambisinya agar berkuasa di wilayah Yaman dengan mengadu domba antar pemerintah, ini gagal lagi dan gagal lagi dan gagal lagi. Bahkan yang terakhir Al-Qatiri dan Al-Yafa itu diadu domba kedua pemimpinnya, yang diharapkan agar kedua kekuatan besar itu perang. Nah, setelah kedua wilayah itu perang, maka Aqil bin Abdullah bin Yahya ini punya harapan tinggi untuk menguasai kedua wilayah tersebut. Tapi apa? Tapi sampai di halaman 189, Aqil bin Abdullah bin Yahya tetap gagal memprovokasi baik Yafa maupun Al-Qatiri. Artinya dari halaman 187 hingga 189, provokasi adu domba yang dilancarkan oleh Aqil bin Abdullah bin Yahya ini belum berhasil satu kali pun. Belum berhasil satu kali pun. Yang didapat oleh Aqil bin Abdullah bin Yahya hanya kegagalan. Walaupun dana besar sudah digelontorkan yang dikumpulkan lewat tangan para muhibinya, termasuk muhibin yang ada di Indonesia, yaitu Sultan Kutai dan Sultan Pari. Nah, ini hati-hati, dan ini hendaknya menjadi pelajaran kita semua. Seringkali Ba'alawi memakai tangan muhibin untuk ikut membantu hajat busuknya, untuk membantu ambisinya. Dan muhibinlah yang disuruh membantu, baik itu membantu tenaga maupun membantu dalam wujud harta. Dan ini terbukti sudah dicontohkan di abad 19 oleh tokoh Aqil bin Abdullah bin Yahya yang punya muhibin Sultan Kutai dan Sultan Pari di Indonesia. Dan ini kedua sultan tersebut mengirim emas batangan kepada mereka, artinya kepada orang-orang yang ambisi kekuasaan yang dipelopori oleh Aqil bin Abdullah. Ini kan tidak main-main. Artinya Indonesia itu sudah menyokong harta besar untuk membantu Ba'alawi dalam melancarkan niat jahatnya. Ini jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan jika ini terus berlanjut dan warga Indonesia ini menjadi muhibin-muhibin Ba'alawi, maka kita tidak menutup kemungkinan
Muhibin Ba'alawi yang ada di Indonesia ini pun disuruh mengumpulkan dana, kemudian dana itu bisa disalurkan ke Tarem atau ke Yaman untuk membantu kabib-kabib yang ada di wilayah sana. Artinya dijadikan alat gitu loh. Muhibin di Indonesia dijadikan alat Ba'alawi untuk memenuhi hajat ambisinya. Dan kesimpulan dari pembahasan ini adalah kita perlu waspada atas setiap gerakan yang dipelopori oleh Ba'alawi. Dari kisah ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Ba'alawi adalah orang yang berambisi tinggi. Segala cara ditempuh, tidak pandang itu baik atau buruk. Asal hajatnya itu terpenuhi, maka ia akan senang. Termasuk contoh di sini adalah Aqil bin Abdullah bin Yahya. Segala cara ditempuh, mengadu domba, memprovokasi agar tujuannya itu tercapai demi kekuasaan. Tapi apa? Tapi tetap gagal lagi dan gagal lagi. Di Indonesia ini mungkin ya politik semacam itu sudah sering kali dipakai. Tapi para kiai-kiai NU husnudon saja bahwa Ba'alawi itu duriah Rasulullah, sehingga orang yang bertakwa, orang yang zuhud, orang yang baik perangainya. Padahal kalau kita mau menengok buku sejarah yang memuat terkait sepak terjang Ba'alawi di Hadramaut, ini mengerikan. Dan terbukti dalam kitab Tarikh Hadramaut Asyasi ini pun dipaparkan politik adu domba Ba'alawi di Yaman di abad 19 Masehi yang dipelopori oleh Aqil bin Abdullah bin Yahya. Nah di Indonesia ini gembongnya ya dari bin Yahya juga kan, yang mampu merangkul banyak umat, yang mampu punya muhibin banyak sekali ya dari bin Yahya. Ini mengerikan sekali. Menurut saya mengerikan sekali karena ketika muhibin sudah dicengkeram, maka muhibin ini akan membantu, baik membantu tenaga maupun membantu kekuatan dengan sokongan dana untuk memenuhi hajat orang-orang Ba'alawi. Dan nanti akan saya teruskan lagi nih, pembahasannya sangat menarik ketika kita menilik sejarah politik Ba'alawi di Hadramaut. Ini masih permulaan ya, pembahasan ini masih permulaan. Dan kajian ini saya tutup. Intinya bahwa Aqil bin Abdullah bin Yahya pengen menguasai wilayah Yaman dengan mengadu domba wilayah Yafa dan Al-Qatiri. Ini gagal lagi dan gagal lagi. Pada akhirnya Aqil bin Abdullah bin Yahya tidak mendapatkan kekuasaan dari politik adu dombanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.